Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungi firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya karena melakukan kehendak Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita hidup di dalam kota yang memberi banyak peluang, tapi juga menuntut kompromi. Di tempat kerja, di bisnis, bahkan dalam kehidupan sosial kita sering diperhadapkan dengan tekanan untuk ikut arus dunia. Menolak berbohong, menolak suap, menolak pergaulan yang menyesatkan, semuanya ini bisa membuat kita dijauhi, dicibir, bahkan dirugikan secara materi atau posisi. Dunia tidak selalu menghargai integritas. Dan itulah mengapa firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat ke-10 ini begitu penting bagi kita. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya karena melakukan kehendak Allah." Bapak Ibu, Yesus tidak berbicara tentang penderitaan secara umum, tapi penderitaan karena melakukan kehendak Allah. Kita percaya Bapak Ibu bahwa kehidupan orang percaya tidak dijanjikan akan bebas dari penderitaan di dunia ini. Tapi justru salib adalah panggilan bagian dari kita untuk setiap murid Kristus. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Namun Bapak Ibu, berita Injil memberikan pengharapan juga bagi kita. Dikatakan, penderitaan orang percaya tidak pernah sia-sia. Ketika kita dianiaya karena iman, kita sedang menunjukkan bahwa kita ini bukan milik dunia ini, tapi milik kerajaan surga. Dunia bisa mencabut hak, kenyamanan, bahkan kebebasan kita. Tapi dunia tidak bisa mencabut status kita sebagai warga kerajaan Allah. Di tengah masyarakat urban seperti Jakarta, penganiayaan bisa terjadi secara halus. Mungkin kita tidak dilempar batu seperti di zaman para rasul, tapi kita bisa mengalami tekanan psikologis, eksklusi sosial, atau kehilangan peluang karena kita memilih setia kepada Kristus. Tapi justru di sanalah Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah." Kenapa? Kenapa Tuhan bilang seperti ini? Karena penderitaan demi Kristus adalah tanda bahwa kita berjalan di dalam jejaknya. Dan dalam penderitaan itu kita boleh merasakan kehadirannya yang paling nyata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut jika hidup di dalam kebenaran membuat kita dianiaya. Jangan mundur ketika imanmu diuji. Ingatlah bahwa Kristus sendiri telah lebih dulu menderita bagi kita. Dan Ia tidak hanya memahami penderitaan kita, tapi menyertai dan menguatkan kita di dalamnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin setia kepadamu. Bahkan ketika itu berarti kami harus menanggung penderitaan. Berikanlah kepada kami keberanian untuk hidup benar di tengah dunia yang menekan, di tengah dunia yang penuh godaan. Dan penuhilah hati kami dengan penghiburan daripada Roh-Mu. Ajarlah kami untuk bersuka cita karena kami adalah milik-Mu. Kami adalah warga kerajaan surga. Mungkin ada saat-saat kami lemah, kami tidak berdaya, tapi kami percaya Allah yang kami percaya tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Kami percaya Engkau yang akan terus memegang tangan kami, sehingga ketika kami melewati segala pergumulan, segala penderitaan karena nama-Mu, kami justru semakin dikuatkan. Biarlah Engkau yang terus memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini.
Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.